Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue. Semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue ya what done is done bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan resiko lah. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya, saya tidak lari kemana-mana Pak. Aman. Tapi kalau masuk wilayah sipil, nah ini yang menurut saya yang kemudian bahaya. Karena saya bisa kena, siapapun bisa kena. Saya, Jo Sembiring dan Sat Cyber TNI, hari ini kami bersama ini ada Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI. Kehadiran kami di Polda Metro Jaya, selain bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik tapi juga membahayakan ya kalau dilanjutkan seperti ini. Ini hanya warning saja pada kehidupan sipil. Ini mohon maaf ya. Kita harus melihat ke depan, bukan
posisi kita hari ini ya. Kalau posisi kita hari ini barangkali kita berharap TNI maju ya, menghabisi geng Solo dan lain sebagainya, tetapi kita tidak tahu nanti kehidupan demokrasi kita akan terganggu kalau seandainya TNI masuk di wilayah sipil seperti ini. Tapi kita baca dulu ya, ini kan hanya early warning menurut saya. Nih ya, tadi kita sudah dengar kan, dan Sat Cyber TNI datangi Polda Metro ungkap dugaan pidana Ferry Irwandi ya, Komandan Satuan Cyber TNI. Coba bayangkan ya, kita bacakan dulu lah. Komandan Satuan Cyber dan Sat Siber Mabes TNI Brigjen Juintah Ombo Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin. Ada apa? Dia mengatakan kehadirannya itu untuk berkonsultasi dengan jajaran polisi di Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi, kata Juinta di Polda Metro Jaya. Meski begitu dia belum menjelaskan secara rinci dugaan tindak pidana seperti apa yang diduga dilakukan oleh Ferry Irwandi itu. Nanti kan ada penyidikan, nanti biar kita lanjutkan, ujar dia. Luar biasa ya. Kemudian dia mengungkapkan rencananya untuk mengambil langkah hukum. Saat dikonfirmasi apakah sudah melakukan komunikasi dengan Ferry, dia menuturkan pihaknya telah mencoba menghubungi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum, ucap dia. Saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansat Siber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa, katanya. Oke, sobat era sekalian, ini menarik ya. Sementara Ferry Irwandi sendiri, Ferry Irwandi respon dugaan tindak pidana yang ditemukan TNI, saya belum tahu apa-apa. Tribunnews.com Jakarta, CEO Malaka Project Ferry Irwandi merespons terkait dugaan tindak pidana yang ditemukan Satuan Siber TNI ya. Saat dihubungi wartawan, Ferry Irwandi hanya memberikan jawaban singkat atas temuan TNI tersebut. Saya belum tahu apa-apa, ujar Ferry Irwandi. Ferry enggan berbicara lebih lanjut terkait langkah hukum yang akan dilakukan. Ya, bagaimana saya belum tahu apa-apa, ujarnya. Komandan Satuan Siber dan Sat Siber TNI Brigjen Juinta Ombo Sembiring menyambangi gedung promoter Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan hari ini ya. Pihaknya datang bersama Dan Puspom TNI, Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI. Allahu Akbar. Kepada wartawan, Brigjen Juinta menyebut maksud kedatangannya untuk konsultasi dengan Polda Metro Jaya. Sudah tadi ya. Dan Ferry Irwandi ini sendiri ya orang yang pendidikannya bagus kelihatannya ya. Hati-hati ya yang seperti ini ya. Oke, saya akan lihat ya dari sisi riwayat pendidikan Ferry Irwandi, lulusan Australia yang analisis demo ricu 2025 di program Rakyat Bersuara ini ya. Riwayat pendidikan Ferry Irwandi merupakan perjalanan yang penting dalam membentuk karirnya sebagai konten kreator dan suara kritis di masyarakat. Ferry Irwandi dikenal bukan hanya karena kontennya yang kuat, tapi juga karena latar belakang pendidikannya yang menguatkan kredibilitasnya. Artikel ini membahas secara lengkap riwayat pendidikan Ferry Irwandi dan bagaimana pendidikan itu berperan dalam penampilannya di program Rakyat Bersuara di iNews pada Selasa 2 September 2025. Ferry Irwandi lahir dan besar di kota Jambi. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di daerah asalnya. Selama masa sekolah ia aktif dalam berbagai kegiatan termasuk seni yang turut mengasah kemampuan komunikasinya. Pendidikan di jenjang ini menjadi fondasi awal yang mendukung proses belajar Ferry hingga ke jenjang lebih tinggi. Pendidikan tinggi di STAN. Pada jenjang perguruan tinggi, Ferry memilih Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, sebuah institusi pendidikan tinggi yang fokus pada ilmu keuangan negara. Di STAN, Ferry mempelajari berbagai aspek tentang keuangan dan
kebendaharaan negara yang kelak menjadi bekal karirnya sebagai pegawai negeri sipil sebelum fokus kepada konten kreator. Selain pendidikan formal, ia juga aktif di kegiatan seni yang memperkaya kemampuan komunikasi dan ekspresinya. Pendidikan pasca sarjana di Australia. Setelah menyelesaikan pendidikan di Stan, Ferry melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Central Queensland University Australia, ya, sama dengan anak saya, ya. Pendidikan di luar negeri ini memberikan pengalaman internasional dan wawasan yang lebih luas yang menambah kedalaman pemikirannya. Gelar magister yang diperolehnya adalah bukti dedikasi dalam meningkatkan kualitas diri dan memperluas ilmu pengetahuan. Riwayat pendidikan Ferry Irwandi memberikan dasar yang kuat bagi ia untuk mengartikulasikan ide dan analisisnya secara kritis serta terstruktur. Hal ini terlihat jelas saat ia tampil di program Rakyat Bersuara di iNews pada Selasa 2 September 2025. Dalam program tersebut, Ferry membahas secara mendalam tentang penyebab kerusuhan demo serta sikap aparat keamanan dan massa. Keras Ferry Irwandi, nggak usah ngomong soal makar, kalau pemerintah berjalan baik ini semua tak akan terjadi. Oke, saudara sekalian, apa yang ingin saya katakan begini, saudara sekalian, ya. Seperti saya analisis, yang namanya demo, kerusuhan demo itu disebabkan oleh konflik elit, ya, dan kemudian massa yang seperti jerami kering. Konflik elit itu bisa elit dalam pemerintahan maupun elit di luar pemerintahan yang ada hubungannya dengan pemerintahan. Sementara massa yang kering ini yang mudah dipakai oleh siapa saja. Siapa saja yang bermain di wilayah itu. Nah, dalam kasus Ferry Irwandi ini, saya tidak tahu apa kesalahan Ferry Irwandi, ya. Tetapi yang patut kita garis bawahi adalah suara kritis dari Ferry Irwandi yang sampai mengungkap bagaimana kasus ini bermula dari akun-akun yang terasosiasi dengan kekuatan geng Solo yang kemudian dikatakannya sebagai awal mula, ya. Nah, selanjutnya saya tidak mengikuti Ferry Irwandi, tetapi ketika petinggi-petinggi cyber TNI kemudian didampingi dan Puspom didampingi oleh Kapuspen datang ke Polda Metro untuk berkonsultasi, ini mengkhawatirkan bagaimana mungkin seorang Ferry Irwandi yang usianya juga belum senior-senior amat, kita tidak tahu apakah dia memang memiliki kekuatan yang luar biasa, punya jaringan penyokong, atau hanya sekadar seorang intelektual atau selebriti internet sebagaimana statusnya, yang ngomong apa adanya berdasarkan analisis dan pengetahuan yang dia punya, dan tentu saja didukung oleh kebebasan berbicara, berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Tiba-tiba kemudian dikena patroli oleh cyber TNI. Bayangkan cyber TNI ini. Jadi itu yang terus terang saya pribadi khawatirkan dengan cyber TNI ketika undang-undang TNI itu membolehkan TNI masuk di wilayah cyber seperti ini. Kalau cyber tersebut terkait dengan pertahanan negara, ya, bagaimana meredam ancaman yang masuk dari yang datang dari luar, is okay. Tapi kalau masuk wilayah sipil, nah ini yang menurut saya yang kemudian bahaya. Karena saya bisa kena, siapapun bisa kena. Ya, dengan alasan bahwa patroli cyber mengatakan saya melakukan bla 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 dan lain sebagainya, entah sebab akibatnya seperti apa, maka di Republik ini sudah susah menemukan orang kritis dan berani lagi. Karena polisi bisa mengkriminalkan kita, TNI juga bisa memberikan data pasokan. Itu yang ini. Lalu kemudian di press conference kan lagi atau terbuka begitu. Kalau seandainya, ya, menurut saya hal yang
perlu dilakukan harusnya, kalau memang tidak mau masuk wilayah sipil dan lebih halus, ya sampaikan saja data itu secara tertutup. Jangan show off force seperti itu. Ada 3 jenderal dan Puspom jenderal juga kan. Kemudian Kapuspen kan jenderal juga. Ada 3 jenderal yang menyambangi Polda Metro lalu kemudian untuk mengadukan seorang warga negara yang kita tidak tahu apakah kekuatannya seperti apa. Jadi sekali lagi yang harus dicari adalah dalang yang sesungguhnya. Jangan sampai kemudian kita kan tahu ya, di dalam TNI kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Tidak dalam satu kohesivitas komando. Ya, walaupun ya katakanlah ada keyakinan bahwa komandonya satu, tapi kejadian Kunto Arif Wibowo Putra Trisno yang kemudian sudah di grounded, kemudian dibalikkan lagi dan lain sebagainya. Army commander is there, ya kan, kita tahulah ya. Jadi tidak gampang juga. Ada juga yang orang mengatakan bahwa geng Solo masih kuat di TNI misalnya. Itu satu atau sebuah analisis. Sehingga kalau tentara masuk wilayah ini, maka siapapun yang kritis nanti akan bisa dikriminalkan, dianggap melakukan tindak pidana dan lain sebagainya. Ini sama bahayanya akhirnya. Jadi sahabat era sekalian, ya, kita harus melihat ke depan. Nah, ke depan itu adalah mari sama-sama bersihkan politik kita dari figur-figur korup dan sama-sama kita jaga ruang demokrasi kita, berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Itulah sebabnya sahabat era sekalian, saya tidak mau begitu misalnya terikat dengan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Kami cair sekali, hampir ya tidak ada sesuatu yang luar biasa. Di KIB dulu ya terkait hanya juga sebagai dalam tanda kutip sebagai bintang tamu saja, bukan bagian dari kelompok yang memang ajak. Jadi lebih pada individual, lebih pada penampilan individual saja ya, tidak terikat, tidak terafiliasi dengan manapun. Jadi Anda bisa melihat tuh tidak ada aliran dana dan lain sebagainya. Dana semua uang yang didapatkan itu betul-betul dari AdSense, dari jadi pembicara, dari narasumber dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat uangnya. Tidak ada uang yang aneh-aneh misalnya. Tiba-tiba ada pasokan untuk membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Tidak ada dalam sejarah saya seperti itu. Tetapi masalahnya adalah apakah ruang demokrasi kita bakal terjaga atau tidak kalau misalnya seorang 3 jenderal bisa berkonsultasi ke polisi untuk mengadukan seorang warga negara yang bersuara. Kalau memang benar ya ada hal yang sifatnya material, tidak hanya ujaran ya. Material itu misalnya ternyata Ferry Irwandi dipasok dana oleh kekuatan asing untuk mengacak-acak, itu material. Tapi kalau ujaran, analisis, aduh, itu kan pendapat, bro, ya kan? Kalau ujaran analisis kemudian menjadi tindak pidana, maka berat sekali hidup kita ini ya. Lama-lama semua kita bisa dipidanakan. Mencari hubungan kausalitas antara omongan saya dengan sebuah kejadian itu nanti bisa dihubung-hubungkan. Kenalah kita pasal 160 KUHP, yaitu menghasut dan lain sebagainya. Padahal kan tidak semudah itu harusnya ya. Mudah-mudahan ya TNI kembali pada khitohnya. Karena godaan kekuasaan ini, apalagi TNI adalah memasuki wilayah teritorial politik. Rebutan kekuasaan, rebutan pengaruh, dan rebutan sumber-sumber daya ekonomi. Itu yang menjadi persoalan yang berat ya. Karena itu kita ingin polisi yang profesional dan TNI yang juga profesional, dan kemudian kita membiarkan ruang sipil atau ruang demokrasi ini berjalan dengan sebaik-baiknya dalam koridor konstitusi. Oke, coba kita lihat ya bagaimana tanggapan sobat era sekalian soal Ferry Irwandi ini. Saya tidak kenal, tidak pernah ketemu, tidak kenal dan tidak ngerti latar belakangnya. Tapi apakah iya Ferry Irwandi ini dalang dari kerusuhan Agustus
Apakah ia Delvedro Marhain dalang dari kerusuhan Agustus? Apakah ia Laras dalang dari kerusuhan Agustus? Nah ini, this is the big question ya, actually. Masa sih ya? Tentu orang bertanya, bukankah dalang seharusnya dicari dari mereka yang memiliki kekuatan-kekuatan tertentu? Entah kekuatan apapun, terutama kekuatan finansial. Orang menyebut misalnya pengusaha Reza Khalid. Ada orang yang kemudian berbicara kepada saya menyebut pengusaha N, pangkal namanya. Harusnya orang-orang yang betul-betul memang punya peran yang signifikan. Kalau cuma sekedar bersuara ya, menyatakan pendapat dan kemudian akhirnya dikatakan melakukan tindak pidana, wallahu alam. Kalaupun benar, kenapa harus terekspos seperti itu? Kan kesannya adalah 3 jenderal mengadu kepada polisi untuk dalam tanda kutip mengadukan seorang warga negara. Ya, mudah-mudahan saya keliru, tetapi ini adalah sebuah pemikiran yang murni karena kita cinta republik ini ya. Oke. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa ini semua kok thermal detected. Jangan begitulah Pak TNI, cintailah rakyat dan jangan baper ya. Korban dari Fufu Fafa. Sikap TNI seperti ini akan memperkeruh suasana negara yang sudah mulai aman terkendali. Cukup polisi yang menjadi musuh bersama. TNI jangan ikut-ikutan argumen, adu dengan argumen, jangan diadu dengan penjara. Judo lebih mengerikan daripada si Ferry. Ngerinya hidup di zaman fitnah ya. Kemudian siber ini kok ngurus wilayah sipil ya. Coklat sama dengan hijau, kacau tambah ruwet ya. Siber TNI tak bisa ungkap biang kerok geng solo patroli. Jangan tebang pilih dong, rakyat lebih cerdas bro ya. Kemudian pemerintahan Prabowo pengen make militer great again ya. Kemudian Prabowo otoriter ya, ini ada yang mengatakan save Ferry Irwandi. Ada orang cerdas bisa menganalisis pergerakan buzzer penggiring hingga bisa dianalisis dan menggagalkan tujuan anarkis hingga lahir warga jaga warga, tapi malah dikasuskan aparat. Oke. TNI jangan campuri kerjaan polisi. Rakyat menjaga rakyat. Mau nanya, ini TNI-nya kubu mana? Selama ini katanya ada 2 kubu dan 2 matahari. I don't know exactly. TNI model opo kok gini? Bang, apakah akan menuju ke junta militer? I don't know exactly. Kalau namanya sih junta tadi. Si berkacangan kacau. Logika saya bilang kalau TNI terbagi 2 berarti ada sebagian yang mau menjatuhkan Prabowo. Cyber TNI kan buat perang lah, ini kok gini. Ada yang takut saat kebenaran mulai terbuka. Sebelum ke rakyat, sudahkah internal bersih? Indonesia cemas, Indonesia emas. Ya, saudara sekalian, hati-hati ya penggunaan kekuatan. Ini kan mesin perang ya. Jangan sampai kemudian cyber untuk kebutuhan katakanlah cyber crime, cyber war misalnya, tiba-tiba dipakai untuk wilayah sipil. Dan kepada seorang Ferry Irwandi yang saya ragukan kalau dia aktor besar yang mengorkestrasi kerusuhan dan lain sebagainya. Kan semua kita ini hanya komentator saja. Cuman ada orang yang lebih ahli seperti Ferry Irwandi yang bisa menelusuri ya jaringan-jaringan akun-akun yang bergerak tersebut. Dan apakah itu yang menyebabkan dia kemudian dikatakan melakukan tindak pidana? We don't know exactly. Mudah-mudahan jangan seperti itulah ya Pak TNI ya. Kemudian aduh bahaya banget ya negara kita kalau kemudian TNI sudah masuk pada wilayah sipil seperti ini. Ya, terlepas ada beberapa teman yang sangat mengagung-agungkan TNI, tapi saya hanya memberikan warning saja. Kita cinta polisi, kita cinta TNI, kita cinta presiden sepanjang dia bekerja dalam koridor yang benar.
Ya. Yang benar itu apa? Tidak mengganggu kebebasan warga negara untuk mengekspresikan buah pikiran dan pengetahuannya. Sehingga orang-orang pintar dan cerdas itu hidup di bumi Indonesia. Bukan malah ketakutan yang muncul para bebek saja, orang yang mau membebek saja kepada kekuasaan yang ada. Begitu sobat RH sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita ya. Tidak mudah mengkriminalkan warga negara. Carilah ya dalang yang sesungguhnya, yang punya dana besar, yang katanya yang dapat gelontoran dana 2 juta US dollar dan lain sebagainya. Jangan cari yang orang-orang yang muncul di depan tetapi kemudian berani mengatakan dengan menganalisis sumber akun dan lain sebagainya. Tapi carilah orang-orang yang benar-benar jahat, bukan orang-orang yang menganalisis dan beropini. Begitu saudara sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.